Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Hidayat. Di sini saya akan memberikan materi untuk mata pelajaran desain grafis percetakan kelas 11 SMK. Dikarenakan pandemi belum selesai, jadi kita akan belajar secara daring melalui video ini. Jadi simak sampai selesai. Materi di pertemuan kita kali ini yaitu menerapkan prinsip gambar sketsa dan ilustrasi. Menggambar sketsa dan ilustrasi. Tujuan pembelajaran kali ini, siswa mampu menjelaskan tentang gambar sketsa, mampu membuat gambar sketsa, mampu menjelaskan tentang gambar ilustrasi, dan mampu membuat gambar ilustrasi. Sketsa adalah gambar yang kasar dan ringan, atau gambaran garis besarnya saja dari suatu gambar atau lukisan yang belum selesai. Sketsa juga dapat diartikan sebagai rencana dari suatu gambar atau lukisan yang akan dibuat. Sketsa sifatnya sementara, yang biasanya dibuat di kertas maupun di kanvas. Jadi, dapat dikatakan bahwa membuat sketsa sebelum menggambar merupakan kegiatan yang mendasar dan sangat penting untuk melatih keterampilan serta untuk meminimalisir kesalahan. Sketsa sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu seni rupa murni merupakan sebuah seni yang hanya digunakan sebagai suatu hiasan saja, tanpa memperhatikan fungsi dan kegunaannya. Seni rupa terapan merupakan sebuah seni yang selain memperhatikan keindahannya, juga dapat memperhatikan fungsi dan kegunaannya. Selain di dunia seni, sketsa juga digunakan di beberapa bidang, seperti busana, arsitek, teknologi, ilmu pengetahuan, dan juga di dunia pendidikan. Manfaat sketsa adalah sebagai berikut. Untuk memberikan gambaran akan tema, meminimalisir kesalahan, mempertajam pengamatan, dan meningkatkan kemampuan mengkoordinasi pengamanan dan keterampilan tangan. Ada beberapa aturan dalam membuat gambar sketsa, yaitu membuat kerangka gambar yang terdiri dari garis-garis vertikal, horizontal, diagonal, maupun garis melengkung secara tipis. Menggambar garis sekunder, misalnya melukis kerangka kotak atau kubus dalam keadaan tipis. Menebalkan garis-garis sketsa yang sudah benar. Ketebalan sesuai dengan karakter jenis garis yang diinginkan. Ada beberapa peralatan yang dibutuhkan untuk menggambar sketsa, yaitu media gambar, contohnya berbagai macam kertas gambar, alat gambar manual, seperti pensil atau rapido, alat gambar digital, yaitu komputer dengan program CAD, digital pen, dan software desain grafis, alat bantu gambar, seperti lightbox, scanner, meja gambar, mistar, busur derajat, mal, sablon, dan penghapus. Ilustrasi berasal dari kata Latin illustrate yang berarti menjelaskan. Jadi, gambar ilustrasi merupakan unsur tata letak dua dimensi yang bertujuan untuk memperjelas maksud atau pesan. Ilustrasi di Indonesia sudah dikenal sejak lama. Sejarah menunjukkan bahwa sebenarnya nenek moyang manusia pada zaman prasejarah sudah mengenal ilustrasi. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya gambar di dalam dinding-dinding gua, salah satunya di Gua Leang-Leang, Maros, Sulawesi Selatan yang dibuat pada zaman Paleolitikum. Ilustrasi tersebut berupa penjiplakan telapak tangan pada dinding gua. Didapati juga warna-warna yang dibuat dari tanah liat dicampur lemak binatang. Di beberapa tempat di Indonesia, seperti di Gua Argoni dan Sosorra, Papua, Gua Muna, Sulawesi Selatan, serta gua di Pulau Kei Kecil, Maluku, juga ditemukan lukisan dinding berupa gambar manusia dan perahu. Gambar tersebut jelas merupakan penggambaran aktivitas mereka kala itu. Contoh ilustrasi nyata lainnya adalah wayang beber. Wayang beber merupakan gambar wayang dua dimensi yang dibeber atau dibentang dengan cerita yang dituturkan oleh seorang dalang.
Di Indonesia, seni ilustrasi modern baru berkembang sejak masa penjajahan Belanda, yaitu sekitar tahun 1917. Berikut hal-hal yang dapat dijadikan sebagai objek ilustrasi. Benda. Benda di sekeliling kita bila diabadikan melalui gambar akan tampak indah. Keindahan ini terpancar dari penampilan teknik pengambilannya maupun teknik pengerjaannya. Manusia. Menggambar manusia tidak jauh berbeda dengan menggambar benda atau ruangan-ruangan yang berhubungan dengan kita, yaitu proporsi atau ukuran bandingan. Proporsi tubuh manusia digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu proporsi normal, berukuran 7,5 dan 8 kepala. Proporsi ideal, berukuran 8 kali kepala. Proporsi fashion, berukuran 8,5 kepala. Proporsi herois, berukuran 9 kali kepala. Wajah. Tampilan close up bermaksud agar audiens lebih terfokus pada informasi yang disampaikan melalui sebuah objek. Tampilnya objek secara fokus atau close up bisa dilakukan dengan cara memperbesar sebagian objek, seperti memperjelas atau mendetailkan objek yang ditampilkan. Menampilkan wajah dalam media grafis komunikasi harus memilih mimik wajah yang berekspresi yang memberikan kesan gerak, hidup, dan komunikatif. Binatang. Berbeda dengan manusia, binatang tidak bisa kita arahkan. Mereka selalu bergerak sesuai dengan keinginannya. Agar gambar binatang yang kita buat tampak hidup, kita bisa menangkap gerakan tersebut dengan menghadirkan beberapa garis yang mengikuti gerakan binatang tadi. Motif. Motif dapat diidentikan dengan corak, yaitu berupa kerangka gambar yang mewujudkan secara keseluruhan dari pola desain. Motif adalah suatu corak hiasan yang terungkap sebagai ekspresi jiwa atau gagasan manusia terhadap keindahan atau pemenuhan kebutuhan lain yang bersifat budaya. Dalam penerapannya, motif mengalami stilasi yang menunjukkan kesederhanaan bentuk. Dalam stilasi terdapat 2 tahap, yaitu sebagai berikut. Mengubah motif menjadi pola garis, berupa garis linier atau berupa kontur saja. Mengisi pola tersebut dengan isen, yaitu gambar-gambar yang diisikan di dalam pola garis sebagai pelengkap untuk memperindah motif. Sekian materi daring pada pertemuan kali ini. Selamat belajar dan selalu jaga kesehatan. Sampai bertemu di materi daring berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.